Shalom milenial, selamat datang di GC Youth Online Service. Sebelum kita mulai, ayo kita baca Mazmur 91 bareng-bareng yuk. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaanlah ya perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terkatuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, dan aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Enjoy the worship. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Pasti sungguh amat baik, amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Bapa. Hari ini Tuhan kami mau angkat setiap hati kami, setiap tangan kami Tuhan, setiap tubuh kami Tuhan, kami mau menyenangkan hatimu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami sukacita yang baru Tuhan, supaya hari ini kami boleh menyenangkan hatimu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, kami mau sambut hari ini dengan sukacita yang daripadamu. Di dalam nama Yesus yang bersukacita boleh katakan Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita sorakan haleluya. Kau angkat tanganku di sana.
baik Tuhan. Kau memberikan semua hati kami untuk Engkau Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Ini persembahan syukur kami untuk Engkau Tuhan. Biar kami lebih dalam lagi mau menyembah-Mu Tuhan. Oh Jesus. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you.
kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Shalom semuanya. Siapa yang kagum dengan Tuhan Yesus? Siapa yang kagum dengan karya-karyanya? Bulan ini kita kedapatan sebuah tema yang luar biasa, yaitu the victory over the powers. Kemenangan yang mengatasi semua kuasa-kuasa yang ada. Kalau kita baca di Kolose 2 ayat 15 dikatakan adalah Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Itu yang mengagumkan dari Allah kita. Itu yang amazing buat kita semua. Ayat 15 dari Kolose 2 ini merupakan ayat terakhir dalam sebuah perikop yang judulnya kepenuhan hidup dalam Kristus. Ini menjadi kepala tema dari bulan ini. Ada satu hal di dalam ayat ini dikatakan Ia telah melucuti, dikatakan apa? Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kalau kita baca lagi di atasnya ayat 14 dikatakan, kalau kita sambung 14-15 atau saya baca mulai ayat 13. Kolose 2, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan sudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. 14 dikatakan dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dikatakan dengan memakukannya pada kayu salib. Dan Ia telah melucuti dikatakan pemerintah, kemudian penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum. Artinya iblis benar-benar dipermalukan. Saya mau bedah ayat 15 ini dulu sebelum kita masuk kenapa ini muncul dan kita harus ngapain. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita baca nanti di rumah baca, ini dalam satu perikop yang judulnya kepenuhan hidup dalam Kristus. Dan itu wajib untuk semua anak-anak Tuhan untuk mengalaminya. Amin. Khususnya anak-anak Yud dan Jisi, kalian adalah generasi Yeremia. Generasi yang akan terobos. Generasi yang akan melakukan breakthrough di segala bidang. Dan kalian harus dipersiapkan mulai sekarang dan untuk menerobos ke depan. Di era Pentakosta ketiga. Ini merupakan suatu turning point, pembalikan keadaan yang akan terjadi ke depan. Dengan melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa itu menjadikan mereka tontonan umum di dalam kemenangannya atas mereka. Ini salib dikatakan. Salib itu sangat-sangat memberikan memberikan sebuah tanda kemenangan. Di dalam salib
awalnya dipikir itu kematian. Tapi di salib itu ada kebangkitan. Bahkan kemarin kita merayakan dalam 13 Mei kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Artinya apa? Roh Kudus turun, memperlengkapi kita. Kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai dimanapun kita ada. Dimanapun kalian diutus. Mari, salib. Karena salib di dalamnya iblis ditanggalkan seluruh kekuatannya. Dan itu membawa kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi di dalam salib itu kekuatan iblis ditanggalkan. Kemudian menjadikan iblis dan pasukannya menjadi tontonan umum. Kita lihat. Jadi salib yang benar-benar kalau kita 2000 tahun benar-benar dilihat seluruh jagat. Dan sekarang diberitakan melalui Alkitab kita. Membuktikan Yesus hidup. Itu tontonan yang mempermalukan mereka. Maka dikatakan dilucuti. Kemudian apa? Pemerintah dalam penguasa. Makanya saya buka sharing tadi Pak. Dengan kata-kata kagum banget sama Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Amin. Di luar, out of the box menurut saya. Di luar pemikiran kita. Di luar pemikirannya iblis menurut saya. Anak-anak Tuhan wajib tahu itu. Sehingga engkau tidak lagi yang namanya aku galau, aku putus asa. Ikatan-ikatan kuasa itu harus segera kita lepaskan. Karena itu yang mengintimidasi pikiran kita. No. Karena Tuhan sudah ngomong, di kayu salib telah kulucuti pemerintahan penguasa. Aku permalukan sebagai tontonan. Masih ragu? Masih kecewa sama Tuhan? Terus apa tugas kita untuk kepenuhan dalam Tuhan? Mari kita baca di ayat 6. Dikatakan, saya mundur lagi, ini satu perikop nanti dibaca Kolose 6, Kolose 2 6 sampai 15. Jadi kalau kita baca di 15-nya, kita harus baca totalnya supaya kita tahu konteksnya apa. Kenapa muncul statement di 15 itu. Dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu di dalam Dia. Berbicara hidup itu apa tahu? Hidup itu, ya kita berjalan itu hidup. Apalagi kita melakukan sebuah kegiatan itu hidup. Apalagi kita bertingkah laku, itu namanya hidup. Tapi itu harus membawa kita selalu di dalam Kristus. Ada kata-kata gitu kan, disini. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Something. Kita kadang-kadang keluar dalam Kristus. Tapi saat ini, siang ini saya mau sampaikan. Tetaplah di dalam Kristus. Walaupun ada kemungkinan untuk tidak berada dalam Kristus. Terus mengingat, aku harus tetap dalam Kristus. Ketika engkau mengaku percaya di dalam Dia. Sebagai orang-orang yang dibenarkan Tuhan, dipilih Tuhan. Lanjut ke ayat 7, ini adalah poin penting bagi kita. Supaya hidup kita tetap di dalam Kristus. Apa? Ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini adalah dasar, maka kita berhak mengalami apa yang ada di ayat 15. Kita bisa melihat dan menyaksikan perlucutan pemerintah dan penguasa yang menjadi tontonan. Dan iblis yang menyerang kita akan mikir 1000 kali. Ketika kita ada di dalam konteks ayat 7. Dikatakan apa? Kamu harus berakar di dalam Dia. Kata berakar itu kayak tanaman. Jadi tanaman itu membutuhkan akar. Fungsi akar adalah untuk menyerap segala zat-zat yang dibutuhkan untuk
pertumbuhan tanaman itu, akar. Kita pun sama. Berakar di dalam Dia, kita menyerap segala kekayaan dan kemuliaan Tuhan, dikatakan. Sehingga kita bisa bertumbuh, grow. Pernah kita berpikir kalau engkau suatu ketika Tuhan datang, engkau posisimu sebagai mempelai Kristus. Bukan seorang bayi, tapi engkau adalah mempelai Kristen rohani yang dewasa. Bertumbuh dan berakar artinya engkau menancapkan penuh hidupmu di dalam Tuhan dan ngeling sama Tuhan. Akar punya dua fungsi, menyerap untuk menghasilkan pertumbuhan pohon ke atas dan untuk masuk ke dalam memperkuat kondisi tumbuhan dan tanaman itu. Poinnya seperti itu. Itu akar. Semakin kuat pohon itu, semakin kuat pohon itu, semakin kuat pohon itu. Akar. Mari, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kemudian dikatakan lagi, hendaklah kamu bertambah, dibangun di atas Dia. Kayak bangunan. Kalau kita lihat bangunan, sebuah bangunan pasti ada pondasinya. Bangunan yang punya pondasi itu bangunan yang kuat. Dan pondasi kita adalah Kristus Yesus. Basic pola pikir kita adalah Tuhan Yesus. Yang telah melucuti semua pemerintahan dan penguasa-penguasa itu. Dan menjadikan mereka tontonan. Ketika kau berpikir demikian rupa, maka engkau dikatakan adalah yang dipilih dan ditentukan dan menjadi bagian dari pasukan Tuhan. Untuk membuktikan kemuliaan Tuhan nyata dan kau sebagai bagian dari kasih yang merangkul setiap orang yang ketemu untuk kau perkenalkan sama Tuhanmu. Amin. Dikatakan, hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Artinya kamu menancapkan segala pondasi-pondasi hidupmu, pilar-pilar bangunan hidupmu. Itu menopang di atas Kristus Yesus. Ya, semua aspek harus punya dasar itu Tuhan Yesus. Sehingga apa? Sehingga imanmu teguh. Dikatakan, dan engkau bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah hatimu terus melimpah dengan syukur. Bagaimana caranya saya berakar? Bagaimana caranya membangun di atas pondasi yang kuat? Kenali Tuhanmu melalui apa yang ada, entah di Alkitabmu dalam bentuk gadget maupun Alkitabmu dalam bentuk buku. Ini adalah firman Tuhan. Jangan salah, ini bukan isinya firman Tuhan, tapi ini adalah firman Tuhan. Ketika engkau baca ini, Alkitab ini, pastikan engkau sedang face to face ngomong sama Tuhan. Dan Tuhan sedang ngajarin sesuatu dengan kita. Dan pagi ini, siang hari ini, saya mau sampaikan. Tuhan sedang mengingatkan, aku sudah mempermalukan mereka, aku sudah menjadikan tontonan mereka. Oleh karena itu terus bergeraklah maju, berakar kuat di dalam aku. Dan engkau membangun segala sesuatu di atas aku. Sehingga dalam kehidupanmu engkau akan mengalami apa yang namanya amazing living. Kehidupan yang luar biasa. Apa responmu? Mengucap syukur. Sehingga katakan, ku kagum, hormat akan engkau. Ku kagum, hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan engkau. Sekali lagi pesannya, di era Pentakosta ketiga, di era di mana pelaksanaan amanat agung dengan masif digerakkan. Mari engkau terlibat, karena engkau sedang mengalami yang namanya the victory dalam hidupmu. Karena Tuhan sudah melucuti apa yang saat ini mengancam hidupmu, itu bukan sebagai ancaman. Jangan terintimidasi dengan pikiran-pikiran yang melemahkan. Karena di dalam tertulis, ia telah dikatakan, bukan ia akan. Atau ia sedang, enggak. Ia telah, artinya sudah, is finished. Di kayu salib, perkataan Tuhan terakhir dikatakan, apa? It is finished. Selesai semuanya. Tugas kita, lanjutkan.
Pembela sampaikan, kegerakan ke depan, generasi Yeremia akan bergerak. Saya yakin Indonesia akan dibangun oleh sebuah generasi yang luar biasa. Tuhan sedang bentuk itu di setiap area, setiap bagian dalam kehidupan negeri kita. Di setiap daerah-daerah telah dimunculkan generasi Yeremia. Tahan banting, tanpa kompromi dan hidup kudus. Dan mereka akan selalu mengucap syukur ketika Tuhan bawa mereka naik dan naik dan naik. Mari, generasi Yeremia yang ada di Lewi, engkau adalah bagian dari kegerakan Pentakosta ketiga. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai engkau berusaha untuk tidak masuk dalam area itu. Nanti nyesel. Waduh, kenapa aku nggak nyampe? Kenapa aku ketinggalan? Ketika Tuhan ngomong, saatnya anak bergerak, bergerak. Gereja kita adalah gereja profetik dan gereja apostolik. Apa artinya profetik? Apa profetik itu ini? Ketika Tuhan sedang akan mau melakukan rencananya, engkau ada di situ. Itu profetik. Apostolik, di mana Tuhan taruh hatimu untuk menyampaikan berita sukacita, engkau ada di sana. Itu menginjil, apostolik. Demikian yang mau saya sampaikan ke kalian semua. Semoga menjadi berkat dan menyemangati kalian untuk ke depan. Jadilah generasi Yeremia yang militan. Dan yang terpenting, menjadi true worshiper. Penyembah-penyembah yang dicari Tuhan untuk dipakai kegerakannya ke depan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat apa yang saat ini Engkau boleh sampaikan melalui hamba-Mu yang tidak berguna ini dan tidak punya apa-apa untuk dinyatakan. Engkau yang memakai hamba-Mu. Dan sampaikan pesan-Mu ini masuk ke dalam mereka sebagai pewahyuan. Dan mereka bergerak sebagaimana yang Tuhan maui. Cibubur sampai ke ujung bumi. Engkau yang menyatakan bagi mereka. Kemenangan sudah ada di pihak kami. Kemenangan sudah Engkau nyatakan melalui apa yang Kau lakukan di kayu salib, bahkan Kau naik ke surga dan memberikan Roh Kudus-Mu untuk menjadi bagian dari kehidupan kami, menjadi saksi dimanapun Tuhan pakai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin. Bagaimana teman-teman ibadah hari ini? Aku percaya kalian semua terberkati. Bagi kalian yang mau kasih persembahan, boleh scan barcode berikut ini. Sampai ketemu online service minggu depan. God bless you all.